A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Asy-Syura, surah ke-42 ayat 32 sampai 44. Wa min ayatihi, dan diantara tanda-tanda kekuasaan Allah al-jawari, yaitu kapal-kapal yang bisa berlayar fil bahri, di lautan, kal a'lam, seperti gunung-gunung yang menjulang. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di ayat 32 Asy-Syura ini di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, yaitu bagaimana Allah berkuasa. Ternyata lautan yang luas itu bisa banyak kapal-kapal berlayar, ya, sampai kapal yang paling besar sekalipun, kapal yang dulu tenggelam, kapal Titanic yang terkenal dia, atau kapal yang sekarang yang paling besar. Bahkan ada kapal yang dibuat oleh Saudi itu, kapal yang di situ ada hotelnya, ada macam-macamnya. Itu bisa berlayar di lautan. Nah, seperti gunung yang ada di daratan. Artinya itulah di antara kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau berkehendak, Allah, sangat mudah bagi Allah untuk bagaimana kapal itu bisa berlayar, ya, perahu, dan apalagi sekarang di zaman modern, ya, dengan alat yang canggih, ya, kapal itu bisa berlayar. Apalagi waktu ayat ini turun, kan bayangkan ya, ini ayat turun di padang pasir di Mekah, ya, atau di Madinah. Artinya nggak ada lautan, tapi Allah menjelaskan tentang laut. Lautan masih jauh, kan? Allah menjelaskan tentang kapal yang ada di laut, kan berarti luar biasa ini. Ya, kembali ke laut, ya. Jadi makanya Allah menjelaskan di antara kekuasaan Allah, yaitu kapal bisa berlayar, walaupun masih tradisional ketika itu, kan, di zaman itu masih dengan gayung atau dengan apa itu yang berlayar tuh dengan angin, kekuatan angin, layar gitu, kan. Yang seperti orang-orang tua kita dulu berangkat haji bisa 6 bulan, 7 bulan. Karena dengan kapal laut. Ya, beda dengan sekarang hanya 9 jam sampai. Ya kan? Orang umroh, haji hanya singkat 9 jam sampai ke Madinah, sampai ke Jeddah. Kalau dulu itu berapa? Iya, makanya. Dulu itu sampai lupa kita sama keluarga kita yang menunaikan ibadah haji. Kenapa? Karena saking lamanya 6 bulan. Hampir setengah tahun, Pak. Coba tanya orang-orang tua tuh. Dan orang tua saya almarhum tuh ngerasain hajinya waktu masih kapal laut. Si kapal laut, Pak, selama. Jadi lamanya di laut. Jadi bukan melaksanakan ibadah haji, bukan di Mekah, di Madinahnya. Lamanya di laut. Ya, karena laut itu benar beda dengan udara, lebih lama. Ya, kalau sekarang 9 jam sudah sampai, ya Pak, ya. Nah, itu di antara tanda-tanda kekuasaan Allah. Iya sayuskini riha fayazlalna rawakida ala zuhri. Jika Allah berkehendak, maka Allah menghentikan angin, fayazlalna rawakida, lalu Allah jadikan kapal-kapal itu benda yang terdiam ala zuhri, di atas permukaan laut. Ya kan zaman dulu itu masih pakai layar. Jadi kalau Allah berkehendak, angin tidak meniup, arti tidak kencang gitu, maka kapal itu ada di tengah laut, terdiam, nggak bisa ngapa-ngapain, ya kan? Nah ini, karena waktu itu memang kapal itu andalannya adalah angin, ya, layar yang akhirnya berjalan ke kanan ke kiri kemana-mana itu dengan bantuan angin. Nah, kalau Allah berkehendak, angin tidak kencang, terdiam, berhenti, maka kapal itu pun akhirnya berhenti. Di mana? Di lautan. Ya, nggak dapat mundur, nggak dapat maju. Ya, diam aja di lautan begitu. Itu sangat mudah bagi Allah jika Allah berkehendak. Inna fi dzalika laayatin likulli sabarin syakur. Sesungguhnya demikian itu adalah tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang sabar dan bagi orang-orang yang bersyukur.
sabar dalam menghadapi kesulitan, bersyukur atas nikmat Allah. Allah berikan nikmat kapal bisa ada di lautan. Nah, ini coba yang unik menarik adalah di ujung ayat, likulli sabarin syakur, bagi setiap orang yang sabar, bagi setiap orang yang bersyukur. Dengan adanya angin itu bisa menjalankan kapal di lautan dengan layar. Tapi ketika Allah berkehendak angin itu terdiam, ya kapal ada di tengah lautan, tidak dapat maju, tidak dapat mundur. Nah, bagi orang yang bersabar, ini sebagai tanda kekuasaan Allah. Dia merenung, oh iya, angin terdiam, makanya ini saatnya untuk beribadah ketika angin terdiam itu. Terombang ambing, tidak ada angin laut. Ya, tapi ketika ada angin dia bersyukur kepada Allah. Sabarin syakur, sabar terhadap kesulitan, penderitaan, bersyukur ketika mendapatkan nikmat. Makanya dalam hadis Nabi, azaban li amril muslim, baik ajaib bagi orang mukmin, bagi orang beriman. Apapun yang dialaminya baik. Ketika dia sehat, dia bersyukur, syukur itu jadi baik untuknya. Ketika dia sakit, dia sabar, sabar itu baik untuknya. Ya, bersyukur, dengan bersyukur bertambah nikmat. Dengan sabar Allah berikan pahala yang luar biasa. Sabar. Ini ngomong enak, sabar. Yang berat. Makanya pahalanya besar banget. Beberapa hari mengalami, ya hampir 2 minggu, ya hipertensi. Ini baru begini aja udah, masya Allah, goyang terus. Tapi sabar. Ya, pelan-pelan bawa motor. Biasanya lincah banget. Asal, sabar. Sabar. Ini ujian dari Allah. Sabar. Sabar dalam taat, sabar dalam menjalankan perintah Allah, sabar dalam menjauhi larangan Allah, sabar dalam menghadapi masalah hidup, sabar dalam menghadapi musibah. Nah, ini. Ya, maka Allah berikan pahala yang luar biasa. Jadi orang beriman itu kalau nggak sabar ya syukur, kalau nggak syukur ya sabar. Jadi digilirkan bergantian. Ya, kalau sehat syukur, kalau sabar, kalau sakit sabar, kalau kaya syukur, miskin sabar. Ya, kalau dapat nikmat syukur, dapat musibah sabar. Itu aja digulirkan, bergiliran, gantian kan, seperti roda berputar. Au yubikhunna bima kasabu wa ya'fu an kasir, atau dia hancurkan itu, atau kapal-kapal itu, atau dia Allah menenggelamkan kapal itu. Bima kasabu wa ya'fu an kasir, dengan apa yang mereka perbuat. Wa ya'fu an kasir, dan Allah memberikan maaf, ampunan terhadap kebanyakan manusia. Yang ini pernah terjadi ketika Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus ini ngambek karena dia berdakwah puluhan tahun, hanya segelintir orang yang mengikutinya. Ngambek, bahasa kita ngambek lah. Ya, akhirnya dia naik kapal, dia pengen pulang. Nah, naik kapal itu, kapalnya muatannya lebih. Kalau dipaksain, kapal itu akan tenggelam. Makanya diundi. Nah, ternyata 3 kali undian itu jatuh kepada Yunus. Akhirnya Nabi Yunus diceburin ke lautan. Nah, ketika diceburin itulah ada ikan yang besar, semacam ikan paus lah. Ikan besar, ikan sebenarnya namanya ikan nun. Ikan nun makan Nabi Yunus. Nabi Yunus bertaubat kepada Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Taubatnya inilah yang membuat ikan nun itu muntah. Dan dimuntahnya pun bukan di lautan, muntahnya ke daratan, ke pantai yang tepat dia dituju. Dimuntahin sampai dia ke lokasinya. Jadi kayak nganterin gitu. Inilah. Jadi kalau kita menghadapi kesulitan, taubat kepada Allah seperti taubatnya Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan ya Allah yang berhak disembah kecuali Engkau ya Allah. Subhanaka, maha suci Engkau ya Allah, inni kuntu minaz zalimin, sungguh aku ini adalah orang-orang yang zalim. Ya Allah, tuh
Itulah taubat Nabi Yunus. Akhirnya Nabi Yunus pun ya selamat sampai ke daratan. Seandainya Nabi Yunus tidak bertaubat, sampai kiamat Nabi Yunus masih ada di perut ikan Nun. Sampai kiamat, Pak, kalau dia tidak bertaubat. Makanya pentingnya taubat. Jadi kalau kita menghadapi kesulitan hidup, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah akan memberikan jalan keluar terbaik. Ya, seperti Nabi Yunus alaihissalam. Nah, jadi kalau Allah berkehendak, kapal-kapal di lautan itu akan tenggelam. Ya. Kenapa bisa tenggelam? Karena kebanyakan muatan dan sebagainya bima kasabu, karena perbuatan mereka. Dan Allah wa ya'fu an katsir, dan Allah memaafkan kebanyakan manusia yang bertaubat ya ketika dia di tengah lautan itu. Jadi kapal itu bisa hancur, bisa tenggelam. Ya Pak ya, seandainya Allah berkehendak. Dengan cara apa? Angin ya di lautan yang kencang atau gelombang tsunami yang membuat kapal besar sekalipun ya akhirnya tenggelam. Kapal Titanic yang besar begitu aja bisa tenggelam. Apalagi kalau perahu kecil atau apapun. Nah ya Pak ya, ini ayatnya. Kemudian ayat 35. Wa ya'lamal ladzina yujadiluna fi ayatina ma lahum min mahis. Wa ya'lama, dan agar mengetahui siapa alladzina yujadiluna, orang-orang yang mereka membantah fi ayatina, tentang ayat-ayat kami. Mereka membantah tentang kekuasaan Allah. Membantah ayatina, itu ayat-ayat kami itu maksudnya tanda-tanda kekuasaan Allah. Nggak percaya dia. Ya, semua yang di dunia ini yang terjadi adalah tanda-tanda kekuasaan Allah. Tapi ada yang membantah. Yujadiluna fi ayatina, yang membantah, yang berdebat. Malau min mahis, maka tidak ada bagi dia ya min mahis, tempat keluar dari siksa neraka nanti. Jadi kalau orang yang tidak percaya dengan tanda-tanda kekuasaan Allah di akhirat masuk neraka dan dia tidak bisa keluar mim mahis, malahu mim mahis, tidak dapat keluar dari siksaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa begitu? Karena memang di waktu di dunia dia tak percaya dengan tanda-tanda kekuasaan Allah. Makanya ketika kita menikah tuh ya, itu kan ada amil membacakan ayat-ayat wa min ayati, di antara tanda-tanda kekuasaan Allah ya adalah Allah ciptakan laki-laki dan perempuan untuk saling mencintai dan sebagainya. Nah itu. Jadi ayat ini menunjukkan bahwa ada orang yang berdebat, yang tidak percaya dengan tanda-tanda kekuasaan Allah. Nah mereka yang berdebat ini nanti di akhirat tidak dapat keluar dari siksa Allah, neraka jahanam. Fama utitu min syai'in fama hayati dunya 36. Fama mata utitum, maka tidak ada diberikan ya sesuatu pun, maka apa-apa yang diberikan kepada kalian min syai'in, dari sesuatu. Fama mata hayati dunya itu adalah nikmat kehidupan dunia. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat 36 ini, yang diberikan dunia yaitu hanya kecil saja. Apakah harta, tahta, wanita, Toyota, onta, itulah. Allah berikan tuh kenikmatan dunia. Ya, makanya jangan kita terpedaya. Ya, utitu min syai'in fama hayati dunya. Jangan terperdaya dengan kehidupan dunia. Fama wa ma indallahi khairu wa abqa lil ladzina amanu ala rabbihim yatawakkalun. Dan apa-apa kenikmatan di sisi Allah itu lebih baik dan lebih kekal. Kenikmatan di sisi Allah itu lebih baik dan lebih kekal. Nikmat dunia, nikmat makan, nikmat berkeluarga, nikmat punya jabatan, nikmat punya uang, punya emas, punya berlian, itu hanya sementara. Seenak-enaknya hidup dunia itu hanya sementara. Tapi di sisi Allah, wa ma innallahi khairu wa abqa, dan kenikmatan di akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Apa itu? Surga, ridha Allah. Kenikmatan surga itu jauh lebih baik dan lebih kekal. Ya kan? Ini harus kita ingat. Kenapa? Karena dunia ini darul fana, tempat
binasa. Semua orang ini nggak ada nanti hidup 100 tahun lagi, termasuk saya kan. Kira-kira 100 tahun lagi siapa di sini? Itu kalau nggak kiamat. Kalau kiamat hancur kan. Kalau kiamat anak-anak kita, cucu-cucu kita, keturunan kita yang ada kan, anak-anak kita kan. Ya, kita harus ingat dunia ini sangat sebentar. Dunia ini panah dibandingkan kenikmatan di akhirat. Jadi di ayat ini bahwa bagi orang yang beriman, bagi orang yang bertawakal kepada Allah, kenikmatan yang paling baik adalah kenikmatan akhirat. Ya, khairu wa abqa, lebih baik dan lebih kekal. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang beriman dan bagi orang-orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kalau kita bertawakal, beriman kepada Allah. Apa sih tawakal? Tawakal itu menyerahkan seluruhnya kepada Allah. Dulu pernah saya belajar manajemen tawakal, bagaimana mengelola tawakal, memanage, mengatur tawakal. Tawakal itu Pak, itu bagian dari iman. Orang beriman dia mesti bertawakal dalam apapun. Dalam kehidupan dunia harus bertawakal. Orang kita diajarkan oleh Rasulullah SAW, keluar kamar, keluar rumah, mesti tawakal dulu. Apa doanya? Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Jadi kedepankan tawakal. Karena kita nggak tahu setelah keluar rumah, keluar kamar, misalnya meninggal dunia, misalnya ketabrak atau apa, pokoknya tawakal dulu kepada Allah. Setiap berangkat kemanapun kita tawakal. Makanya kalau kita baca doa tawakal, Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah, maka Allah lah yang akan melindungi kita. Allah lah yang menyelamatkan kita. Kan kita nggak tahu. Seperti belum lama kecelakaan di tol Ciawi. Ya orang lagi bayar. Kan begini kan mobil kan. Tiba-tiba ada mobil truk isi galon. Ya kan, atau gasnya, remnya blong. Itu sampai berapa orang tuh meninggal dunia. Ada 2 mobil kebakar. Ada yang kebakar, ketabrak begini, kebrak semua lagi bayar itu. Etol tuh kan. Ya Allah, itulah pentingnya tawakal. Kita nggak tahu kan, kita berangkat gitu kan, kita kemana gitu. Makanya setiap keluar rumah jangan lupa, walaupun cuma ke masjid, walaupun cuma ke mana begitu ya, cuma ke sekolahan atau cuma dekat aja nggak apa-apa, mesti baca, jangan lupa tuh. Bismillahi tawakkaltu 'alallah, dengan memuji Allah, aku hamba bertawakal kepadamu ya Allah. La haula wala quwata illa billah, tidak daya, tidak kekuatan kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang beriman dan selalu bertawakal, maka dia akan mendapatkan kenikmatan khairu wa abqa, yang lebih baik dan lebih kekal. Apa itu? Surga, ridho Allah, pahala. Itu kenikmatan yang lebih baik, lebih kekal. Di dunia walaupun nikmatnya kita berkeluarga, punya istri, nikmatnya kita punya uang, nikmatnya kita makan, nikmatnya kita minum, itu hanya kenikmatan yang fana. Tapi kenikmatan yang kekal abadi di akhirat, kita makan dengan kenikmatan makan yang belum pernah kita rasakan di dunia. Minum dengan kenikmatan minum, bukan hanya air putih, air kopi, air susu, tapi semuanya kita mendapatkan itu. Dan itu hanya di akhirat. Dan itu diberikan kepada orang yang beriman dan bertawakal. Makanya pentingnya kita selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal. Jadi tawakal, ikhtiar, doa, husnuzon itu satu paket. Satu paket itu nggak bisa yang paling utama itu apa sebenarnya? Nggak bisa. Pokoknya satu paket. Orang yang bertawakal mesti ikhtiar. Orang yang ikhtiar mesti doa. Orang yang berdoa mesti husnuzon, baik sangka. Ya, husnuzon, baik sangka. Ya Allah, optimis, tidak pesimis, tidak sinis, tidak memponis. Kemudian doa, ya Allah sembuhkan hamba, ya Allah sehatkan hamba, ya Allah berikan hamba rezeki, berikan hamba kemudahan. Kemudian juga apa? Ikhtiar sesuai kemampuan kita. Ikhtiar, berusaha. Ya, makanan yang berubah sekarang bergizi, dan yang bergizi itu olahraga, istirahat, itu juga memberikan kita apa? Itu ikhtiar, bagian dari ikhtiar. Baru setelah itu tawakal. Jadi tawakal, ikhtiar, doa, husnuzon, itu satu paket yang tidak terpisahkan dalam kehidupan kita. Mau apapun keinginan kita,
empat hal itu tidak terpisahkan. Ya, tawakal, ikhtiar, husnuzon dan doa. Walladzina yastanibu kabairil isma wal fahisah. Orang-orang yang bertawakal itu adalah orang-orang yang apa? Walladzina yastanibu kabairil isma. Jadi orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar. Kabair ismi, dosa-dosa besar itu apa misalnya? Syirik, zina, mabok, membunuh, ya itu dosa-dosa besar. Dosa-dosa besar. Yang bapak yang dosa apa? Syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wal fawahis, dan fawahis, perbuatan fawahis ini perbuatan keji, zina, apalagi itu? Homoseks, itu keji, itu fawahis tuh. Ya, lesbian, ya, porno aksi, pornografi, ya itu fawahis. Ya kan, Masya Allah. Jadi ada penelitian katanya nih di Indonesia, orang Indonesia itu kalau masalah religius paling agamis hebat, ibadahnya paling hebat orang Indonesia. Tapi ada 3 penyakit di Indonesia ini. Pertama porno, penyakit porno, zina dan sebagainya. Yang kedua korupsi, yang ketiga apa tuh? Lupa saya. Jadi ada 3 penyakit yang menggerogoti judi online sekarang. Bahkan ada di sebuah tempat yang waktu kemarin saya jadi pembimbing KKN tuh, di sebuah tempat saya nggak sebutin namanya. Itu Pak Ustadz, saya dapat laporan dari mahasiswa KKN. Itu jangankan orang biasa, ustadznya aja ikut judi online. Astagfirullahaladzim. Jadi udah kecanduan gitu. Karena awalnya menang dia, terus kecanduan. Nah ini hati-hati Pak nih. Udah ada di satu kampung tuh, udah judi itu udah biasa. Judi online, pakai handphone. Judi online. Jadi bukan orang nggak tahu dia lagi ngapain, lagi sibuk. Ternyata main judi. Nah, jadi game-game online tuh hati-hati anak-anak kita yang main game tuh nanti jatuhnya kepada judi Pak. Akhirnya dikuras uang kita. Yang namanya judi kan menangnya membuat orang ketagihan, kalahnya membuat orang penasaran. Nggak bakalan selesai judi itu karena perbuatan setan. Nah ini penyakit 3 nih di Indonesia nih. Ya, orangnya religius, ibadahnya bagus, sholatnya bagus, wah puasanya bagus, zikirnya bagus. Tapi 3 penyakit ini banyak nih tergerogoti. Ini survei di seluruh dunia. Ada survei orang Indonesia itu paling agamis. Cuma 3 penyakit ini menggerogoti. Penyakit porno, ya situs-situs porno itu yang paling banyak nonton adalah orang Indonesia. Yang kedua, korupsi paling banyak di Indonesia. Yang ketiga, itu judi online. Nauzubillahi min dzalik. Ini yang terjadi Pak. Fawahish wa idza maghdibuhum yaghfirun. Dan apabila mereka marah, hum yaghfirun, mereka memberikan maaf. Ya. Jadi artinya orang-orang yang bertawakal kepada Allah, orang yang beriman dan bertawakal, dia menjauhi dosa besar, menjauhi perbuatan keji, dan apabila mereka marah, mereka memberikan maaf. Artinya jangan kelamaan kalau marah. Marah itu kan begini Pak. Marah itu semua manusia bisa marah. Tapi la taqdab walakal jannah. Jangan kamu marah maka kamu akan masuk surga. Tetapi marah itu dibolehkan ketika kita melihat maksiat, kemaksiatan, ketidakadilan itu boleh marah. Ya, ini orang-orang yang bertawakal. Nah orang yang bertawakal apa lagi? Nah ini ciri-cirinya Pak. Ini ayat yang selanjutnya masih ciri orang yang bertawakal, yang beriman dan bertawakal. Lalladzina istajabu li rabbihim wa qamus shalah, yaitu orang-orang yang mematuhi, ya, yang bertanggung jawab irobim kepada Allah, yang mematuhi, beriman kepada Tuhan mereka, kepada Allah. Wa aqamus shalah, dan mereka mendirikan salat. Wa amrum syura bainahum, dan mereka bermusyawarah, ya, memutuskan sesuatu di antara mereka. Wa mimma razaqnahum yunfikun, dan apa sebagian dari harta mereka berinfak. Mereka berinfak sebagian rezeki yang Allah berikan kepada mereka. Infak. Ini ciri orang yang bertawakal. Jadi ciri orang yang bertawakal selain menjauhi perbuatan dosa, perbuatan keji, kalau mereka marah langsung mereka minta ampun, memberikan maaf, dan orang-orang yang mematuhi Allah, yang beriman, istajabu li rabbihim,
Istajabu rabbihim adalah orang yang mematuhi, menerima perintah Allah seperti ini. Azan itu panggilan Allah lewat suara muazin. Allah memanggil siapa yang membesarkan Allah. Ayo sholat. Siapa yang membesarkan Allah? Siapa yang bersyahadat? Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, ayo sholat. Dia bersegera meninggalkan apapun pekerjaannya. Kenapa? Karena Allah sudah memanggilnya. Itulah namanya walladzina stajabu li rabbihim, mematuhi seruan Allah, panggilan Allah Subhanahu wa taala. Wa aqamus shalah, dan dia mendirikan salat. Panggilan Allah, suara muazin, dia langsung mendirikan salat. Mendirikan salat. Dalam Al-Qur'an selalu kalimatnya mendirikan salat, bukan melaksanakan salat. Wa ya'malu, bukan ya'malu, tapi aqamus shalah. Kenapa? Apa bedanya, Ustaz? Mendirikan dengan melaksanakan. Kalau melaksanakan belum tentu khusyuk, asal jadi, yang penting gugur kewajiban. Kalau mendirikan sholat sesuai dengan rukun syaratnya sholat, lalu dilakukan dengan kekhusyuan dalam sholatnya, itu namanya mendirikan sholat. Mendirikan sholat, jadi rukunnya, syaratnya, ya, yang membatalkannya benar-benar tertuju kepada apa yang dilakukannya. Sebab sekarang ada aliran yang aneh-aneh, Pak, nih, Pak. Baru saja saya melihat di medsos, ya, sebenarnya udah lama sih, yaitu ada Kristen Ortodoks Syria. Jadi orang Kristen Ortodoks kayaknya baca Al-Quran karena bahasa Arab, ternyata baca Injil. Kemudian sholatnya kayak apa, ibadahnya kayak orang sholat begini, Allahu Akbar, tapi begini, titit gitu. Tapi ya ada sujud, ada rukunya begitu. Kan aneh kan? Nah, orang nyangkanya dia Islam, pakai baju kayak kita, baju koko, ya, perempuannya pakai. Nah, hati-hati tuh, Pak. Ya, ada hadrohnya segala, masya Allah. Ya, hati-hati. Kristen. Kalau di sini alhamdulillah nggak ada, ya. Tapi di media sosial lagi rame itu sekarang. Tahu di daerah mana itu ada Kristen Ortodoks Syria namanya. Jadi orang-orang Arab yang agama Kristen. Jadi semua orang Arab belum tentu orang Islam, Pak. Yang cara ibadahnya kayak orang Islam, tapi padahal tidak. Makanya hati-hati itu. Kayaknya baca Al-Quran, padahal bukan baca Al-Quran, bahasa Arab dia. Sama dengan ini, kadang-kadang kita nggak teliti juga, lagi ramai juga. Sekarang udah diperbaiki kan. Ada lagu-lagu katanya sih sholawat, padahal bukan sholawat, Pak. Lagu Arab, lagu dangdut, lagu apa begitu, kayak di Indonesia itu lagu dangdut, lagu band atau lagu apa, lagu percintaan. Ternyata dibacakan di masjid, di musola. Ini sholawat nih, padahal bukan sholawat, tuh banyak tuh. Ya, ada tuh. Karena viral juga. Makanya pentingnya belajar bahasa Arab. Pentingnya harus mengkaji yang dibaca itu benar nggak sholawat. Itulah harus ada sanadnya, harus kejelasan sanadnya. Jadi ada tim hadroh pengeringatan hari besar, misalnya Maulid, Isra Mi'raj atau apa gitu. Dia nyanyiin bukan sholawat, nyanyiin lagu-lagu cinta. Ya, karena nyangkanya Arab. Jadi karena bahasa Arab, pentingnya belajar bahasa Arab, pentingnya tahu ini benar nggak sholawat. Ada itu, Pak. Lagu apa tuh ada saya itu, ya kan? Ya Allah, nauzubillahi min dzalik. Seperti itu ya. Jadi kembali lagi, wa qabsa mendirikan salat. Lalu apalagi orang yang bertawakal, wa amruhu syura bainahum, bermusyawarah. Jadi apapun yang kita lakukan harus bermusyawarah. Ya, pentingnya musyawarah. Ini kan ayat surah Asy-Syura, bermusyawarah di antara mereka. Bermusyawarah untuk menentukan ya apa begitu, musyawarah, jangan tentuin sendiri. Nabi aja bermusyawarah, sahabat bermusyawarah, apalagi kita yang bukan nabi, bukan sahabat, bermusyawarah. Ya, bermusyawarah. Kita rembukan dulu untuk menyelesaikan masalah. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan mereka berinfak. Allah berikan rezeki, harta, kita berinfak. Jadi sebenarnya infak itulah harta kita sebenarnya. Harta itu kan ada 3, harta yang kita makan, harta yang kita simpan, harta yang kita infakkan. Harta yang kita makan itu jadi kotoran. Harta yang kita simpan jadi rebutan, warisan. Harta yang kita infakkan itulah harta kita sebenarnya. Infak, ini seperti ini, itu adalah harta kita sebenarnya. Ustadz, infaknya ternyata buat ya terserah, itu namanya infak kan. Jadi kita jangan telusuri, kita infak ke masjid nih,
Infak ke masjid, masjid ini untuk apa? Biaya operasional masjid, untuk bangunan, untuk ustadz, untuk khotib, itu mau biarin. Itu yang penting infak kita sudah nyampe ke masjid, ke panitia, mau untuk apapun juga terserah. Nah, seperti Masjid Jogokarian dia, masya Allah, imamnya saja gajinya sampai 15 juta. 15 juta Pak gajinya, masya Allah, luar biasa. Imam, apalagi khotibnya, apalagi ini, apalagi merebutnya. Nah, kenapa? Karena sudah manajenya itu bagus tuh. Masjid Jogokarian, masjid yang terkenal itu kan, manajenya bagus banget, masya Allah. Iya, sholat subuhnya Pak itu kayak sholat Jumat. Coba aja lihat, sholat subuh di Masjid Jogokarian seperti sholat Jumat, masya Allah. Bahkan sholat tahajud berjamaah, masya Allah. Kita rindu seperti itu kapan kita ya, insya Allah nanti mudah-mudahan. Ya, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ya, orang yang hilang motor diganti dengan motor yang sama. Apalagi sendal mah kecil, ya kan? Ini kita bawa motor ke masjid, motor itu hilang, diganti dengan motor yang sama dengan, iya, motor baru lagi. Masya Allah, itu masjid tuh Jogokarian terkenal. Kenapa bisa begitu? Karena memang manajenya bagus banget. Masya Allah. Sampai warung-warung sekitar yang susah-susah dikasih modal. Ya Masya Allah. Sampai uangnya itu apa namanya, bisa bikin hotel. Bisa bikin hotel masjid Pak. Masya Allah. Masya Allah. Tidak ada yang singgah gitu di hotel. Ya. Masya Allah. Itulah berkahnya. Nah, jadi rizki yang sebenarnya itu adalah rizki yang kita infakkan. Harta yang kita infakkan, sedekahkan, zakatkan, wakafkan, itu harta kita yang sebenarnya. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ayat 39. Walladzina, dan orang-orang beriman dan bertawakal adalah orang-orang yang idza asabul baghyu yantasirun. Yang apabila menimpa mereka kezaliman, mereka mempertahankan diri, membela diri. Jadi kalau kita mendapatkan kezaliman, ya kita bela dong. Jangan diem. Ya, jangan diem. Jadi ketika kita tertimpa kezaliman, maka kita harus melawan kezaliman itu. Ya, menimpa mereka kezaliman, mereka mempertahankan diri, mereka membela diri. Ya, ketika kita dizalimi. Ya, orang yang bertawakal itu tidak lemah membela diri. Seperti apa? Seperti Palestina tuh kan. Bayangkan tuh, luar biasa jahatnya presiden sekarang nih Amerika nih. Ingin membeli katanya, bahasanya membeli tanah Gaza. Bayangkan, gila banget. Udah diberikan musibah, itu api yang menghancurkan siapa, California. Sampai ngomong begitu, ya Allah, makin parah banget nanti. Udah kayak Dajjal aja ya. Ya, si Trump itu kan ingin membeli hotel tanah, bukan membeli, sebenarnya bahasa aja membeli. Kalau membeli kan dapat duit kan, ini bukan Pak, menguasai. Nggak mungkin lah, masa negara dibeli, aneh aja. Ya, nah itu kan dizolimi tuh orang Palestina, itu boleh membela diri, wajib membela diri Pak. Nih ketika kita nih misalnya nih, maaf nih, ada orang maling merampok rumah kita, lalu kita pertahankan harta kita mati syahid tuh Pak. Itu. Nah ini kan orang yang rumah-rumah dia, tanah-tanah dia, lalu ada yang ingin mencaplok Israel, Amerika, dilawan, ya wajib dong, kita mati ya syahid, gitu ya, ya meninggal dunia dalam keadaan syahid. Hanya seperti seperti para nabi itu mengalami itu. Jadi yang tasjirun, apabila menimpa mereka itu kezoliman, mereka mempertahankan diri. 40. Wa jazaa'u sayyi'atu misluha. Balasan kejahatan adalah kejahatan yang serupa dengannya. Balasan kejahatan adalah kejahatan yang serupa padanya. Nah, harus diingat ya, semua kejahatan harus dibalas dengan kejahatan yang serupa dengannya. Ya kan nih, orang Amerika melakukan kejahatan, pasti Allah akan memberikan balasan yang serupa dengan kejahatan itu. Ya, itu di antara kejahatannya. Makanya kita harus ingat dalam surah
Al-A'raf kalau tidak salah, ya perbuatan baik maka akan menimpa kebaikan. Ya, kebaikan kembali kepada kita, perbuatan jahat kembali kepada kejahatan kita. Jadi balasan kejahatan adalah kejahatan yang semisalnya. Wa jazatu sayyi'atin sayyi'atu misluha. Sama juga di dalam surah, ayat ini dijelaskan dalam surah Al-Baqarah 194. Ya, wa man i'tada 'alaikum fa'tadu 'alaihi misli ma i'tada 'alaikum. Barang siapa menyerang kamu, maka seranglah ia seimbang dengan serangan terhadapmu. Wa in aqabtu faqimu misli ma uqibitum bih wa in sabartum fa huwa khairul lisabirin. Jika kamu memberikan balasan, balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. Makanya hukum kisos itu berlaku, Pak. Orang yang membunuh harus dibunuh lagi. Kalau di Indonesia kan orang yang membunuh cuma dihukum penjara. Itu pun lama-lama akhirnya dikeluarkan juga. Kan dulu peristiwa Sampo lah ya. Seperti Sampo tuh, Sampo kenal kan Sampo? Iya. Dia kan membunuh tuh ya. Nah, hukumannya sekarang nggak sampai, harusnya kan hukuman mati kan? Iya, kalau dalam hukum Islam orang yang membunuh ya harus dibunuh. Ya, kecuali keluarganya memaafkan, itu lain. Ya. Jadi hukum kisos namanya itu. Jadi kejahatan harus dibalas dengan kejahatan yang sama. Ya, jaza'u sayyi'atin sayyi'atun misluha. Kemudian waman afa, siapa orang memaafkan, ya, waslaha, dan dia berbuat baik, fajru Allah, maka pahalanya di atas tanggungan Allah Subhanahu wa taala. Kita memaafkan nih, ya karena nggak sengaja dia akan melakukan itu, kita memaafkan. Maka Allah, dan dia berbuat baik, maka Allah berikan pahala. Fajru Allah. Ya, fajru Allah. Innahu la yuhibbuz zalimin. Sehingga Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim. Ya, orang-orang yang zalim. Wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa izzan. Dalam sebuah hadis sahih, tidak ada sekali-kali memberikan tambahan kepada seorang sifat pemaaf melainkan kemuliaan yang Allah akan berikan kepadanya. Dan Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim kepada orang lain. Allah tidak suka. Allah benci. Allah bermusuhan dengan orang-orang yang zalim. Ya, orang-orang zalim. Makanya kita selalu berbuat baik agar orang pun berbuat baik. Istilahnya tuh ada apa? Khairun nas anfulin nas. Orang yang terbaik adalah orang yang memberikan manfaat, yang memberikan manfaat kebuat manusia yang lainnya. Wala man tasara ba'da zulmi fa ulaika ma 'alaihi min sabil, ayat 41. Dan sungguh orang yang dia membalas setelah mendapatkan kezaliman, fa ulaika, maka mereka itu ma 'alaihim, tidak ada atas diri mereka min sabil, jalan dosa atas pembalasan itu. Artinya begini, Pak. Tidak ada dosa bagi orang yang melakukan pembalasan kepada orang yang berbuat zalim. Nih, misalnya orang Palestina kan dizolimi orang Israel, dibalas, diperangin juga, itu mah nggak masalah, boleh. Kenapa? Karena dia zalim. Bagian daripada apa? Pembalasan kezoliman. Kayak dulu Indonesia dijajah oleh Belanda, dijajah oleh Jepang, kita balas kan, kita serang kan, itu boleh. Itu boleh. Ya kan, wala man tasara ba'da zulmi fa ulaika hum 'alaihim sabil. Jadi tidak ada dosa orang yang melakukan pembelaan diri, membalas kepada kezaliman yang dilakukan. Ya. Nah ini. Dalam sebuah hadis dijelaskan dalam tafsir Ibnu Katsir, Ali Ibnu Zaid menceritakan sebuah hadis dari Ummu Muhammad, istri ayahnya, mengatakan bahwa masuknya Siti Aisyah radhiyallahu anhu, lalu Siti Anha bercerita kepadanya, suatu hari Rasulullah SAW masuk menemui kami, sedangkan di antara kami ada Zainab binti Jahsy, ya, maka Nabi SAW berisyarat dengan tangannya kepadaku, sedangkan beliau tidak mengetahui bahwa di rumahku ada Zainab. Kemudian aku beri isyarat kepada beliau Rasulullah SAW
bahwa ada Zainab hingga beliau mengetahui isyaratku, lalu beliau menghentikan isyaratnya. Tapi rupanya Zainab mengetahui hal itu, makanya langsung mencaci Aisyah. Jadi Zainab istri Rasulullah itu mencaci Aisyah, lalu Rasulullah melarangnya, tapi Zainab tetap terus mencacinya. Rasulullah bersabda kepada Aisyah, balas cacian dia. Kemudian Aisyah mencaci hingga aku dapat membungkamnya. Zainab pergi dan mendatangi Ali radhiyallahu anhu mengadu kepadanya, sungguhnya Aisyah telah mencacimu dan menjatuhkan namamu. Maka Fatimah datang, tapi Rasulullah bersabda, sungguhnya Aisyah adalah kekasih ayahmu, demi Tuhan, demi Allah yang memiliki Ka'bah. Akhirnya Fatimah pergi mengadu kepada suami bahwa sungguhnya ia telah melakukan hal tersebut kepada Rasulullah, tapi Rasulullah menjawab dengan jawaban yang seperti itu. Maka Ali datang kepada Rasulullah dan Nabi menjelaskan duduk perkaranya, apa masalahnya, gitu kan? Nah, ini masalah rumah tangga. Itulah begitu. Rasulullah saja ketika punya istri poligami, Zainab, itu pernah ribut istri beliau dengan Aisyah. Itu Rasulullah aja. Apalagi kalau manusia biasa kayak kita gitu ya. Jadi kalau orang punya istri lebih dari satu, ya siap-siap perang tempur ya. Kita punya istri satu aja ribut, apalagi istri yang lebih dari satu ya. Tapi kita kelihatannya memang orang-orang yang tidak mampu ya. Allah termasuk yang ngomong. Ayat 42. Innamas sabilu, sesungguhnya sabil jalan, alal ladzina yazlimuna, atas orang-orang yang mereka zalim kepada manusia, wa yabghuna fil ardi, dan mereka berbuat melampaui batas di bumi, bighairil haq, tanpa alasan yang hak. Ulaika lahum azabun alim, mereka itulah buat mereka azab yang sangat pedih. Ya, jadi orang-orang yang zalim, Amerika, Israel itu zalim kan? Kita harus yakin nih ayat ini ya. Zalim dan melampaui batas di muka bumi tanpa alasan yang hak. Apa alasannya? Mereka menguasai Palestina. Apa alasannya? Nah, itu kan alasannya nggak jelas, nggak ada alasan yang hak. Maka mereka itu nanti apa? Azabun alim, azab yang sangat pedih. Orang-orang yang berbuat zalim tanpa alasan yang hak, mereka mendapatkan siksaan yang sangat pedih. Jangankan di akhirat, di dunia aja sudah dikecilkan, dikucilkan, ya, dan diperlihatkan seperti dulu. Siapa tuh sebelum Netanyahu ini, ya, Israel tuh oleh presidennya, oleh perdana menterinya itu sebelum meninggal tuh mendapatkan apa namanya, penyiksaan yang luar biasa, penyakit yang aneh dalam dirinya sampai beliau meninggal dunia. Nauzubillah. Itu di dunia, apalagi di akhirat nanti diperlihatkan oleh kita orang-orang yang zalim. Kita harus yakin ya bahwa orang-orang yang zalim di muka bumi ini tanpa alasan yang jelas, mereka mendapatkan azabun alim, siksa yang sangat pedih, siksa yang sangat menyakitkan, azabun alim. 43. Walaman sabara wa ghafara inna zalika lamin azmil umur. Bagi siapa orang, sungguh bagi orang-orang sabara yang sabar, ghafara dan dia memaafkan, sabar dan memaafkan. Inna zalika, sungguh demikian itu lamin azmil umur, itu benar-benar termasuk azmil umur, urusan yang paling utama, sebaik-baiknya urusan. Allah. Ada orang jahat sama kita, lalu kita sabar, lalu kita maafkan, itu lebih utama lagi. Lamin uzmil umur itu adalah keutamaan yang terbaik. Tapi kan berat gitu. Makanya akhlak itu ada 3 tingkatan, Pak. Ada hasanah, ada karimah, ada azimah. Hasanah itu orang berbuat baik, kita balas dengan kebaikan. Itu biasa. Ya, kalau dia jalan-jalan, tetangga kita tuh atau dia ziarah, bawa oleh-oleh, dikasih kita. Nah, kita pun begitu, kita habis selamatan, ada oleh-oleh, kita bawa lebih nih, lebihnya buat tetangga kita. Itu namanya hasanah, baik. Ada yang lebih tinggi dari baik, namanya karimah, mulia. Orang berbuat buruk, ya, kita sering dizolimi ya, tapi kita memaafkan, kita sabar dan memaafkan. Biarinlah,
Mungkin dia belum tahu ilmunya. Kita biarin. Yang paling hebat namanya azimah, agung. Apa itu? Dia berbuat jahat dibalas dengan kebaikan. Itu Rasulullah. Kita susah, nggak mungkin kita mah. Ya, seperti Rasulullah mau sholat berjamaah ke masjid, dilempari batu, dihina, dicaci maki, bahkan diludahi wajahnya. Rasulullah nggak pernah membalas. Satu saat orang yang lempari batu itu yang meludahi wajah Rasulullah sakit. Apa yang Rasulullah? Rasulullah tengok orang itu, didoain, diobatin bahkan. Orang Yahudi itu ngomong, ya Muhammad, setiap hari kamu lewat sini, saya caci maki, saya hina, saya ludahi wajahmu. Ya, tapi ketika saya sakit, engkaulah yang pertama kali menjenguk saya, engkau yang pertama kali mengobati saya, mendoakan saya. Mulai saat ini saksikanlah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Coba kalau kita, Pak, kita mau ke masjid nurul jihad, mau ngaji nih, ada yang ludahin kita, ada yang menghina kita, kita apain orang itu? Ayo, orang itu sakit, dia apain, Pak? Sumpahin, syukur, mati dah loh, itulah. Beda kita. Makanya tingkatan akhlak itu ada 3. Kita masih rendah banget. Hasanah, karimah, azimah seperti Rasulullah. Makanya sampai Allah mengisyaratkan dalam Al-Qur'an, wa innaka la'ala khuluqin azim, kau Muhammad akhlakmu sangat agung. Nah ini. Jadi kalau kita sabar, kita ampuni, kita maafkan, maka itu adalah perkara yang terbaik. Lamin azmil umur. Terakhir 44. Wa mayyudillahu, barang siapa orang yang mendapatkan kesesatan, barang siapa orang yang disesatkan oleh Allah. Orang ini disesatkan. Pamalau mi wali, maka tidak ada baginya wali, penolong. Mimba di setelahnya. Kalau orang ini sesat, selama-lamanya sesat dan disesatkan oleh Allah. Kenapa sesat? Karena dia itu sudah jadi budaknya setan. Fir'aun, Qarun, Namrus, itu ya. Itu pemimpin yang zalim tuh. Kan udah sesat tuh. Ya udah, jadi akhirnya disesatkan oleh Allah. Maka bagi mereka tidak ada penolong pun setelah disesatkan itu. Wa taraz zalimina lamma ra'al azab yaqulu hal ila maraddi min sabil. Dan kamu lihat orang-orang yang zalim ketika mereka melihat siksa neraka, yaquluna, mereka berkata, halla ila maradin min sabil, apakah masih ada kepada kami kembali ke dunia jalan untuk kembali menjadi orang baik. Jadi orang-orang yang disiksa di neraka tuh nanti Fir'aun, Qarun dan orang-orang yang jahat tuh nanti kalau di akhirat disiksa, dia ingin kembali ke dunia, Pak, ingin berbuat baik. Tapi udah nggak ada angan-angannya mereka tuh. Nggak ada jalan menuju ke dunia lagi. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah besok minggu depan ayat 45.